Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan soal berikutnya tentang respirasi aerob. Pada soal nomor 4, disajikan ada sebuah gambar tentang mitokondria. Ini adalah gambar mitokondria, bahwa mitokondria ini strukturnya adalah terdiri dari dua membran. Bagian luar namanya membran luar, bagian dalam yang berlekuk-lekuk, berkelok-kelok namanya adalah krista. Sedangkan bagian yang putih ini adalah namanya matriks. Pada bagian krista ini adalah tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif, sedangkan pada bagian membran dalam yang berkelok-kelok ini adalah untuk rantai transport elektron, dan matriks adalah untuk terjadinya reaksi siklus Krebs. Ingat bahwa yang namanya respirasi aerob itu adalah pemecahan glukosa. Di sini ada glukosa, itu dipecah menjadi dua asam piruvat. Jadi yang menghasilkan 2 ATP, dihasilkannya 4 ATP, namun digunakan 2, sehingga hasil bersihnya adalah 4 dikurangi 2 adalah 2 ATP yang dihasilkannya. Kemudian ada NADH sebanyak 2 juga. Pada respirasi aerob itu adalah dihasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam piruvat. Nah, hasil dari glikolisis 2 asam piruvat ini akan masuk ke dalam tahap berikutnya yang namanya adalah dekarboksilasi oksidatif. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif ini adalah asetil koenzim A. Jadi karena ada 2 asam piruvat, maka asetil koenzim A-nya juga ada 2 yang dihasilkannya. Kemudian NADH2 juga ada 2 dan mengeluarkan CO2 juga ada 2. Jadi reaksi dekarboksilasi oksidatif pada tahap kedua pada respirasi aerob ini adalah menghasilkan 2 NADH, menghasilkan 2 CO2 dan 2 asetil koenzim A. Nah, setelah itu asetil koenzim A ini masuk ke dalam siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini dari 1 asetil koenzim A itu menghasilkan 3 NADH dan 1 FADH dan 1 ATP. Sehingga karena ada 2 siklus Krebs, maka dari 2 siklus Krebs ini itu dihasilkan 2 ATP, ini 2 ATP, 6 NADH, dan 4 CO2. Ini ada 1, 2, 3, 4, juga 2 FAD. Sayang di sini tidak tertulis ada 2 FAD yang dihasilkan. Kalau kita menjawab nomor 4 ini, reaksi yang terjadi pada bagian X adalah, tentunya di sini adalah reaksinya reaksi siklus Krebs. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa yang namanya glikolisis ini terjadinya di sitoplasma, dekarboksilasi oksidatif di mitokondria bagian membran luar, siklus Krebs di matriks, dan nanti masuk ke tahap akhir yaitu adalah rantai transport elektron, di mana NADH, NADH, dan FADH yang dihasilkan akan ditransport elektronnya gitu, sehingga akan menghasilkan ATP. Dari NADH ini akan menghasilkan proton H+, ada 3. Dari 1 H+ ini akan dibentuk ATP, sehingga dihasilkannya adalah 3 ATP. Jadi 1 NADH setara dengan 3 ATP. Sedangkan FADH itu adalah masuknya ke jalur yang ini. Kemudian dia hanya menghasilkan 2 proton H+, dan akan dibentuk menjadi 2 ATP. Sehingga hasil akhir dari semua respirasi aerob, ATP-nya adalah 38 ATP. Yang nomor 5, pada proses katabolisme karbohidrat untuk membebaskan energi, asam piruvat diubah menjadi asetil koenzim A melalui tahap lihat. Tadi asam piruvat dirubah menjadi asetil koenzim A adalah pada tahap dekarboksilasi oksidatif. Jadi ini pada dekarboksilasi. Kita lanjutkan pada nomor 6. Pada peristiwa rantai transport elektron, sumber energi yang berperan langsung untuk menghasilkan ATP berasal dari apa? Kita lihat tadi adalah berasal dari proton. Jadi proton ini masuk ke dalam sebuah generator. Ini adalah dihasilkan untuk membentuk ATP. Jadi adanya pompa ion H+ melewati membran dalam mitokondria bagian A. Yang nomor 7, senyawa kimia dari hasil pemecahan karbohidrat yang selanjutnya memasuki siklus Krebs adalah, ini mudah sekali ya. Tadi sudah, ini adalah
asetil koenzim A. Kemudian, perhatikan skema reaksi transisi berikut ini. Ini adalah reaksi kalau ada menghasilkan koenzim A dari asam piruvat menjadi koenzim A, ini apa menjadi 2. Ini tentunya yang nomor 1 adalah CO2, sedangkan yang nomor 2 adalah asetil koenzim A pada reaksi dekarboksilasi oksidatif. Berarti jawaban yang benarnya adalah yang B. Nah, Anda sekalian, cara menjawab soal-soal sebaiknya membacanya langsung ke bagian bawah berdasarkan skema tersebut. Senyawa nomor 1 dan 2 adalah, baru nanti dilihat, perhatikan gambarnya, baru menjawab dengan baik. Demikian untuk soal-soal respirasi aerob.